Deru mesin Moto3 di Circuito de Jerez sore itu terasa berbeda. Di antara raungan motor-motor KTM yang selama ini identik dengan kecepatan brutal di lintasan lurus, sebuah Honda NSF 250 RW melesat bak peluru, menembus angka yang bahkan tak diperkirakan banyak orang. Nama pembalapnya masih sangat muda, datang dari Indonesia dan belum lama mencicipi kerasnya persaingan Grand Prix dunia. Namun dalam hitungan lap, Veda Ega Pratama mengubah cara pedok Moto3 memandang seorang rookie. Jerez menjadi panggung ketika dunia mulai benar-benar menoleh ke arah pembalap asal Gunung Kidul itu. Bukan hanya karena ia finish impresif dari posisi belakang, melainkan karena satu catatan angka yang membuat banyak mata membesar, 222,2 km per jam. Sebuah rekor top speed baru Moto3 di sirkuit legendaris Spanyol tersebut. Rekor yang sebelumnya dipegang para pembalap Eropa, kini runtuh oleh anak muda Indonesia yang tumbuh dari lintasan-lintasan kecil dan mimpi besar yang dibangun sejak usia dini. Di Jerez, Veda tidak memulai balapan sebagai favorit. Ia bahkan harus start dari posisi ke-17, posisi yang biasanya membuat peluang podium atau finish depan terasa sangat tipis. Tetapi justru dari situlah cerita besarnya dimulai. Lap demi lap ia melahap lawan-lawannya dengan gaya agresif namun tetap terukur. Di tikungan-tikungan cepat, Veda terlihat begitu tenang. Saat pembalap lain kehilangan momentum, ia justru menjaga kecepatan motor tetap stabil dan menyerang di momen yang nyaris mustahil. Banyak analis paddock mulai membicarakan satu hal yang menjadi kekuatan utama Veda, keberaniannya menjaga corner speed. Data telemetri memperlihatkan bagaimana ia mampu mempertahankan momentum lebih baik dibanding sebagian rivalnya. Ketika pembalap lain mulai mengerem lebih awal, Veda masih berani membawa motor lebih dalam sebelum melakukan late braking yang presisi. Teknik itu membuatnya bisa memangkas waktu sedikit demi sedikit, lalu berubah menjadi ancaman nyata sepanjang balapan. Yang membuat pencapaian tersebut terasa lebih istimewa adalah fakta bahwa motor Honda di Moto3 belum dianggap sebagai paket paling dominan musim ini. KTM masih menjadi rujukan utama dalam urusan akselerasi dan kecepatan. Namun Veda justru mampu membalik asumsi itu. Ia membuat Honda terlihat menakutkan di lintasan lurus Jerez, bahkan memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang pembalap-pembalap papan atas. Selepas balapan, nama Veda mendadak ramai dibicarakan media internasional dan komunitas penggemar MotoGP. Banyak yang mulai mengingat perjalanan panjangnya dari Asia Talent Cup, Red Bull Rookies Cup, hingga akhirnya menembus Moto3 bersama Honda Team Asia. Di media sosial, para penggemar Indonesia menyebutnya sebagai harapan baru balap motor nasional. Sementara di forum-forum internasional, sebagian mulai percaya bahwa Indonesia akhirnya memiliki talenta yang benar-benar berpotensi menembus level tertinggi Grand Prix. Namun jika Jerez menjadi pembuktian soal kecepatan, maka Le Mans adalah ujian mental yang sesungguhnya. Cuaca dingin dan hujan di Prancis mengubah lintasan menjadi jebakan bagi banyak pembalap. Grip yang minim membuat balapan penuh risiko. Sedikit kesalahan saja bisa berujung crash. Dalam kondisi seperti itu, pembalap rookie biasanya tampil hati-hati atau justru terlalu emosional. Tetapi Veda menunjukkan sesuatu yang jauh lebih matang dibanding usianya. Sebelum balapan dimulai, ia bahkan sempat mengalami momen nyaris jatuh di sesi pemanasan. Banyak yang mengira itu akan memengaruhi kepercayaan dirinya. Namun, begitu lampu start padam, Veda tampil seperti pembalap yang sudah bertahun-tahun memahami karakter Le Mans. Dari posisi ke-14 pada awal lomba, ia perlahan naik tanpa terburu-buru. Satu persatu lawan disalib dengan bersih. Ketika beberapa pembalap mulai kehilangan fokus akibat trek basah, Veda justru terlihat semakin nyaman. Ia membaca ritme balapan dengan tenang, memilih titik pengereman secara presisi, lalu menjaga ban tetap bekerja optimal hingga lap-lap akhir. Di balik performa itu, ada peran penting Hiroshi Aoyama, mantan pembalap Grand Prix yang kini menjadi mentor sekaligus manajer tim. Menjelang GP Prancis, Aoyama meminta tim melakukan pendekatan berbeda terhadap motor Veda. Mereka menyebutnya sebagai strategi reset to zero. Sebuah langkah untuk membangun ulang setelan motor agar cocok dengan karakter stop and go Le Mans yang sangat mengandalkan pengereman keras dan akselerasi keluar tikungan. Pendekatan itu terbukti berhasil. Dalam kondisi trek yang licin dan penuh drama, Veda justru tampil semakin matang. Ia tidak memaksakan diri menyerang sejak awal, melainkan membangun ritme secara perlahan.
Ketika banyak pembalap mulai kehilangan konsistensi di lap-lap akhir, Veda masih mampu menjaga fokus dan akhirnya finish di posisi keempat. Hasil tersebut terasa lebih dari sekedar tambahan poin. Le Mans memperlihatkan bahwa Veda bukan hanya cepat di lintasan kering, tetapi juga memiliki kemampuan adaptasi yang sangat baik di kondisi sulit. Itu adalah kualitas yang biasanya dimiliki pembalap-pembalap elit. Performa impresif di 2 seri beruntun membuat klasemen sementara Moto3 mulai berubah menarik. Nama Veda kini bercokol di papan atas dengan koleksi poin yang membuatnya masuk dalam persaingan serius musim ini. Dari sekedar rookie yang dipandang sebelah mata, ia kini mulai disebut sebagai ancaman nyata bagi para pembalap yang lebih berpengalaman. Di Indonesia, euforia terhadap Veda tumbuh semakin besar. Banyak penggemar MotoGP mulai rela begadang demi melihat aksinya setiap akhir pekan. Nama Veda perlahan menjadi simbol harapan baru, sesuatu yang sudah lama dinanti publik balap tanah air sejak era Doni Tata dan Mario Aji. Bedanya, kali ini aura yang muncul terasa lebih besar. Ada keyakinan bahwa Veda memiliki kombinasi langka, keberanian, teknik balap, mental bertarung, dan kemampuan membaca lomba. Perjalanan menuju MotoGP tentu masih panjang. Moto3 hanyalah gerbang awal dari dunia balap yang brutal dan penuh tekanan. Namun dalam beberapa bulan pertama musim 2026, Veda Ega Pratama sudah menunjukkan satu hal penting kepada dunia. Ia tidak datang sekedar untuk mengisi grid. Ia datang untuk bertarung. Dan dari Jerez hingga Le Mans, dunia akhirnya mulai percaya bahwa anak muda Indonesia itu benar-benar mampu mengguncang Moto3.